yang seperti ini akan berkembang nih, karena dia cari yang afdal, yang lebih baik, kan gitu. Itu juga dalam ibadah seperti itu. Kalau tidak kita akan begitu terus. Makanya ada orang yang terus selama 20 tahun sholat inna ata'ina wal asri, inna ata'ina wal asri. Nggak pernah berkembang kan? Karena dia stuck di situ. Tapi kalau orang yang benar, orang yang mau berprestasi, dia berusaha pindah. Surah apa lagi nih? Dia mulai dengan surah-surah yang cuma 20-30 ayat. Ada surah Luqman 34 ayat, ada surah Al-Mulk 30 ayat, disusun tuh sama dia, mulai hafal. Mulai berkembang, lain kan gitu. Karena semua ibadah ikhwani, kalau antum sudah biasakan, dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, maka akan jadi kebiasaan. Salah satu substansial ibadah ini adalah sama tadi, bersedekah itu. Kita harus paksakan diri bersedekah dan dengan keyakinan bahwasanya sedekah itu pasti akan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan melarang nabung ya. Nabung boleh-boleh saja, tapi ada orang nabung tidak pernah bersedekah karena dia berpikir kalau dia keluarin hitung-hitungan secara ekonomi, kalau akal manusia berarti berkurang hartanya. Padahal sebenarnya dengan mengeluarkan di jalan Allah itu penyebab datangnya rezeki. Hadis Bukhari yang sering saya sebutkan, hadis qudsi di mana Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, ya ibna Adam anfik alaik, wahai anak Adam berinfak dulu di jalanku maka aku akan gantikan. Sedekah harus dilakukan, gitu kan? Harus dibuka. Perhatikan, dosa besar justru dibebankan kepada orang yang pelit nih, nggak mau ngeluarin di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, atau perhitungan sekali terpaksa baru dikeluarkan. Diangkat oleh beliau hadis yang pertama, riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata khibbun wala mannanun wala bakhil. Tidak akan masuk surga orang yang merusak hubungan di antara orang-orang. Ini sudah pernah kita jelaskan sebenarnya sebelumnya ya. Merusak antara suami istri, merusak antara seorang pegawai dengan pimpinannya sehingga keluar dan kerja dengan dia, merusak hubungan antara tetangga, anak dengan orang tua dan seterusnya lah. Ini ada bahasan sendiri, ini dosa besar. Kemudian orang yang memberi disertai dengan tindakan menyebut-nyebut pemberiannya, mannan, juga sudah pernah kita sebutkan. Saya sudah bantu kamu sekian tahun, saya sudah biayai kamu, saya dan seterusnya. Ini mannan, nggak boleh, dosa besar. Hilang pahala sedekahnya, dia juga dapat dosa. Ini juga ada bahasan sendiri, sudah pernah saya jelaskan. Dan yang bahasan malam ini adalah orang yang bakhil. Bakhil itu memang dia nggak mau keluarin tuh, tidak mau keluarin, mustahil udah. Kadang-kadang subhanallah, bakhil ini sebagian ulama mengatakan ada tingkatannya. Tingkatan yang biasa standar, dia pelit untuk mengeluarkan ke orang lain, tapi untuk dirinya masih baik. Ada orang yang karena sudah terlalu diasah dijadikan kebiasaan pelit itu, maka sama dirinya sendiri pun pelit. Banyak duit, bajunya kotor, tas yang dipakai sudah sobek-sobek, gitu kan. Banyak duitnya, nggak mau dibeli. Kenapa? Masih ingat kisah seseorang yang kaya raya lalu datang di majelisnya Abu Hanifah, lalu Abu Hanifah mengatakan, coba angkat tuh karpet di depan di tempat saya sholat, diangkat, ada 40 dinar ya kalau tidak salah waktu itu, diangkat lalu dikatakan ini imam. Kata Imam Abu Hanifah, pakai untuk kebutuhanmu. Dia bilang, saya orang kaya. Abu Hanifah kaget, kamu orang kaya dengan penampilan begini, rambutnya berantakan, bajunya kotor, nggak ada tanda-tanda nikmatnya Allah. Lalu kata Abu Hanifah rahimahullah, mana kamu dari sabda Nabi SAW, Inna Allah yuhibbu an yara athara ni'ami ala abdi. Mana kamu dari hadis Nabi yang berbunyi Allah senang melihat bekas nikmatnya pada hambanya. Orang kalau membiasakan diri pelit, maka nanti sampai pada dirinya sendiri pun pelit tuh. Masuk ke dalam rumah makan, sudah lapar ya, sudah lapar, masih nyari mana yang diskon. Kenapa akhi pelit buat diri sendiri? Makan aja. Beli nggak bapak, nikmatnya ada, uangnya kok, ada rezekinya. Enggak, subhanallah. Bukan saya larang cari barang diskon, boleh saja. Tapi ada orang udah lapar, bukan saatnya sekarang. Sudah haus, beli minuman, sudah bismillah, ada rezekinya, kasih. Itu juga termasuk ya, karena Allah SWT telah siapkan fasilitas. Jangan kita pelit terhadap diri kita sendiri, nggak boleh. Pelit ini pada diri sendiri dan bagi orang lain ini dosa besar ini. Masalahnya itu. Ini. Kemudian juga dikatakan oleh beliau, dalil selanjutnya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 24, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl
Wa may yatawalla fa innallahu wal ghaniyyul hamid. Allah sangat benci sifat kikir dan pelit nih. Orang-orang yang kikir dan menyuruh manusia berbuat kikir. Dia latih istrinya, dia latih anaknya, dia suruh pelit semuanya. Bawahannya semua pelit. Saya kemarin isi pengajian di salah satu kota di Indonesia, tidak usah saya sebutin. Lalu saya dibisikin sama salah satu murid saya minta pengajian di situ. Ustaz, ini sahibul baitnya perlu antum bicara masalah pelit nih. Kenapa akhi? Luar biasa perhitungannya. Kayaknya perlu antum singgung tuh masalah bersedekah itu. Gak bisa ngeluarin duit itu, gak mungkin. Satu keluarga, subhanallah. Satu keluarga, perhitungan luar biasa. Ini salah ini, teorinya. Pakai teori ekonomi Islam, sedekah datang uang, gitu. Teorinya begitu memang. Akhirnya saya bicara masalah itu. Memang betul, ternyata banyak ya sentuhan-sentuhan bertanya tentang masalah zakat mal pun itu luar biasa beratnya untuk dikeluarin, gitu kan. Karena luar biasa perhitungannya. Tapi alhamdulillah lah setelah 2 jam pengajian itu jadi cair, akhirnya juga mereka insya Allah mengeluarkan, gitu kan. Allah SWT mengatakan orang-orang yang kikir dan parahnya menyuruh manusia berbuat kikir. Dan barang siapa yang berpaling dari perintah-perintah Allah, Allah suruh kita malah ringan tangan, murah tangan ya. Jadi karim, suka berbagi, dermawan. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Untuk apa diperhitungkan? Tidak usah perhitungan, apalagi di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Beri yang terbaik, Allah akan kasih yang terbaik. Jangan pernah ragu ikhwani mengerjakan perbuatan baik ini. Dan berikan yang terbaik. Beda pahalanya antara orang fakir miskin lewat, kasih enggak ya? Gitu. Dengan orang sebelum diminta, dikejar sama dia fakir miskin. Ini pak, ini bu, saya kasih. Itu beda pahalanya. Jadi sedikit saja ragu dalam masalah ibadah cukup mengurangi kadar pahala. Kemudian juga dikatakan di dalam dalil yang ketiga surah Muhammad ayat 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wa huwal ghani wallahul ghani wa antumul fuqara. Al-ayat. Ingatlah, kalian ini adalah orang-orang yang diperintahkan untuk menafkahkan harta kalian, keluarkan di jalan Allah, pada jalan Allah. Maka di antara kalian ada yang kikir, dan siapa yang kikir, bakhil itu, maka sungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri. Dia sendiri yang rugi. Dia sendiri yang rugi. Dia tidak sedekah, dia tidak berikan pakaian kepada orang, dia tidak membantu orang-orang dengan hartanya. Dia sendiri yang rugi. Untuk apa dia nabung? Untuk apa? Enggak ada gunanya. Demi Allah ikhwani, kalau antum meninggal dunia dan ada di rekening antum 1 juta atau 1 miliar, enggak sempat disedekahkan karena kita sibuk ngumpulin, antum nyesel-nyesel nanti. Ya Allah, coba saya kasih masjid dekat rumah saya ya. Ya Allah, coba saya cetak Quran ya. Ya Allah, coba dulu ya saya bantu si fulan ya. Coba dulu saya utangkan ya, dan seterusnya. Enggak ada. Rugi sendiri, sudah tidak ada gunanya, penyesalan terakhir. Kata Allah, dan siapa yang kikir maka sungguhnya dia hanya kikir terhadap dirinya sendiri, dan Allah lah zat yang maha kaya, sedangkan kalian semua orang-orang yang fakir, yang membutuhkannya. Surah Al-Lail, dalil keempat. Al-Lail ayat 8 sampai ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup dengan cara menabung-nabung terus tanpa mengeluarkan haknya Allah, memberikan kepada hamba-hamba Allah yang lain, serta dia mendustakan pahala yang terbaik, kata ulama tafsir adalah surga. Jadi karena dia tidak mau keluarin, maka seakan-akan dia mendustakan surga, karena sebenarnya dengan mengeluarkan dia bisa tanda kutip ya, membeli surga itu. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah pada saat jihad, Allah mengatakan kan, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli dari orang-orang yang beriman hartanya dan jiwa mereka agar dibalas dengan surga. Jadi memang itu transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Kata ulama tafsir, susah dihisab hari kiamat, gitu kan. Dan hartanya tidak akan bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Kalau dia sudah mati, udah nggak ada gunanya lagi harta yang disimpan-simpan tuh. Kalau ahli waris kita bangunkan kita masjid, alhamdulillah. Kalau enggak, kalau dia pakai untuk kebutuhannya sendiri, kalau dia pakai foya-foya. Sementara kita waktu masih hidup masih punya kesempatan untuk
memperbanyak amal saleh. Al-Haqqah ayat 28 juga menjelaskan masalah sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti orang pada hari kiamat yang pelit ini nyesal karena dia tidak sedekahin selama hidup. Ma agna anni maliyah. Al-ayat. Hartaku sekali-kali tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Kenapa? Karena memang dia tidak mengeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar ya. Kemudian juga dikatakan dalam surah Al-A'raf ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma agna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Harta yang kalian kumpulkan, nanti orang-orang yang pelit hari kiamat dikumpulkan di mahsyar, lalu kemudian dikatakan harta yang kalian kumpulkan selama di dunia dan apa yang kalian sombongkan dengan jumlah yang banyak itu, jumlah dari harta tersebut tidak akan memberikan manfaat buat kalian di sana, maksudnya di akhirat nanti. Kemudian juga Allah SWT mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 9 ini, Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita tentang orang yang berhasil menghilangkan sifat pelitnya ini dengan cara tadi saya bilang ibadahnya, sedekahnya, lawan daripada pelit dibiasakan sehingga menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, itu berarti dia telah mendapatkan keberuntungan. Allah sendiri yang telah berfirman itu. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa yang berhasil melepaskan dirinya dari kekikiran, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beruntung. Tentu masih ada beberapa dalil di sini, kurang lebih ada 3 dalil saya bacakan. Kata Nabi SAW, tadi itu ayat-ayat Al-Quran. Kalau dalam hadis kata Nabi SAW, ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Hadis riwayat Imam Muslim. Hati-hatilah kalian dengan kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan yang akan menyusahkan kalian pada hari kiamat. Zalim terhadap orang, ambil bukan haknya, maka akan menyusahkan dia karena akan berhubungan sama atau bermusuhan dengan banyak orang. Dan hati-hatilah kalian dari sifat kikir, karena sifat kikir itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sifat kikir itu kata Nabi SAW telah membawa mereka menumpahkan darah di antara mereka dan menghalalkan larangan-larangan untuk mereka. Jadi mereka akhirnya tidak mau membantu orang lain, akhirnya orang yang tidak mau dibantu sakit hati, akhirnya terjadi pencurian, terjadi pembunuhan dan beragam macam hal yang terjadi karena sifat pelik itu. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang mulia, hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Khumus ya. Dikatakan di sini wa ayyudain adwa minal bukhul. Kata Nabi SAW, penyakit apa yang lebih parah daripada bakhil? Dianggap itu penyakit yang paling parah oleh Nabi SAW. Dan sebagai penutup adalah hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dan Bazzar serta Al-Baihaqi dan banyak dari jemaah ulama hadis yang menyebutkannya, serta ada di antara mereka yang mensahihkan hadis ini. Kata Nabi SAW, salasun muhlikat, 3 perkara yang membinasakan seseorang. Anggap dia sudah binasa walaupun dia hidup. Syuhun muta', sifat pelit yang selalu ditaati. Pelit, tidak mau keluarin tapi diikutin terus. Wahawan muttaba', hawa nafsu yang terus diikuti. Wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan rasa kagum seseorang dengan pendapatnya sendiri sehingga dia menolak pendapat orang lain. Semoga Allah SWT menjaga kita dari dosa pelit ini, dan insya Allah semoga kita senantiasa melakukan lawannya dengan rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa setelah sholat ba'diyah isya insya Allah silahkan Anda tulis pertanyaan di kertas dan nanti insya Allah saya akan jawab, dan saya berharap pertanyaannya sesuai dengan tema yang kita bahas. Mungkin begitu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebelum kita baca pertanyaan, pernah dalam sebuah riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki beberapa harta. Lalu datanglah seseorang yang meminta kepada beliau. Pada saat orang itu meminta dari orang fakirnya Ansar, maka kata Nabi SAW memberikannya.
Datang orang kedua, minta, diberi lagi oleh Nabi SAW. Terus begitu non-stop orang-orang datang minta, sampai akhirnya apa yang dimiliki oleh Nabi SAW di sekitar beliau habis. Beliau tidak punya apa-apa lagi. Jadi di sini mengeluarkan apa yang dimiliki sampai habis SAW. Ini luar biasa. Bayangkan kalau kita memiliki gaji baru kita terima misalnya 5 juta, terus ada yang minta, kita beri sampai habis, kita sendiri nggak punya. Maka pada saat itu ada orang yang lain lagi datang dan mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah kepada saya sebagaimana Anda memberikan kepada saudara-saudara saya. Nabi SAW sudah nggak punya apa-apa, beliau diam. Beliau nggak bilang saya sudah nggak punya, beliau diam aja. Nabi SAW diam dan kelihatan dari raut wajah beliau SAW, beliau sedih. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, Umar berkata, ya Rasulullah, Allah tidak mentaklif, Allah tidak membebankan Anda di atas kemampuan Anda. Sudah selesai, orang minta Anda nggak punya, ya sudah gitu. Jadi ini nasihat seorang sahabat kepada sahabatnya, seorang mertua kepada anak mantunya, normal-normal saja. Nabi SAW tetap diam dan raut wajah beliau masih terlihat sedih gitu. Waktu itu kebetulan ada Ali radhiyallahu anhu di sebelah Umar. Ali anak mantu Nabi SAW dan dia nanti jadi mertua Umar gitu kan. Maka Ali kebetulan memiliki beberapa dirham di kantongnya yang dikeluarkan, lalu berkata, ya Rasulullah, ini saya masih punya beberapa dirham, sedekahkanlah, terserah Anda. Maka Nabi SAW mengambil dirham tersebut sambil tersenyum dengan bahagia, lalu memberikan ke tangan fakir miskin itu, berapapun jumlahnya orang tadi. Lalu beliau mengatakan kalimat yang sederhana, bihadza umirtu, beginilah saya diperintahkan. Terus gitu. Riwayat yang kedua, riwayat Bukhari juga. Pernah Nabi kita Muhammad SAW melihat dari kejauhan di siang hari, lagi panas sekali Madinah waktu itu, siang bolong. Ada beberapa orang dari suku Badui datang, kelihatan sekali orang-orang ini miskin, bukan satu dua, banyak. Saking miskinnya, dikatakan dalam kisah ini, dalam riwayat ini, kelihatan dari wajah mereka, kening-kening mereka yang berkerut, kulit-kulit mereka yang sudah keriput, berkulit berwarna hitam karena teriknya matahari. Pakaian yang mereka pakai itu saking miskinnya cuma satu lembar, nggak ada pakaian dalam, cuma satu lembar, nggak dijahit, cuma diikat-ikat, gitu kan. Jadi dalam riwayat ini dikatakan kalau ada angin yang berhembus, gitu, itu bisa sampai tersingkap auratnya, kelihatan bekas kemiskinan. Sebelum mereka tiba di masjid Nabi SAW, segera Nabi kita Muhammad SAW naik di atas mimbar, ngumpulin semua sahabat-sahabat. Kumpullah sahabat-sahabat ini, lalu Nabi SAW setelah tahmid, salawat, lalu Nabi SAW memotivasi dengan beberapa hadis yang sudah masyhur. Bersedekahlah kalian, sesungguhnya Allah akan menggantinya. Sedekah itu bisa meredam murkahnya Allah, Allah akan mengganti, dan seterusnya, terus dimotivasi. Nabi SAW sudah memotivasi sahabat untuk bersedekah, dan biasanya kalau Nabi SAW memotivasi begini, itu para sahabat yang memang faham, segera apa yang ada di kantongnya langsung dikeluarkan, ditaruh di hadapan Nabi SAW. Pada saat itu tujuan Nabi SAW sebelum orang-orang yang miskin ini, yang dari jauh kejauhan kelihatan mereka lagi jalan kaki masih jauh, itu tiba di masjid, Nabi SAW sudah bisa langsung bagiin, gitu tujuannya itu. Tapi yang jadi saksi bahasan kita bukan pada saat Nabi SAW membagi kepada mereka, tapi Nabi SAW sempat berkata waktu itu, tasaddaqu walau bisyikit tamrah, bersedekahlah kalian walaupun hanya dengan sepotong kurma. Maksudnya apa? Ini yang punya kurma di rumahnya nih, kalau dia cuma punya satu, tetap sekarang bawa bagi dua. Setengah dia makan, setengah dia kasih ke sini. Sampai begitu. Jadi tanda kutip seperti Nabi SAW, tanda kutip ya. Ini tanda kutip berarti seakan-akan menekankan dan memaksakan itu. Harus keluarkan walaupun dengan sepotong kurma. Sampai begitu. Dalam riwayat lain beliau mengatakan, janganlah kalian pelit dalam segala kebaikan, walaupun dia harus bertemu dengan saudaranya muslim dengan tersenyum, nggak punya apa-apa, senyum aja. Sampai seperti itu gitu. Ini riwayat yang agung. Maka kita lihat Nabi SAW selalu memotivasi sahabat. Bukan Nabi SAW mengatakan tabunglah emas-emas kalian, simpanlah, tumpuk-tumpukanlah, enggak, dikeluarkan. Riwayat yang ketiga,
Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, dan nanti insya Allah dalam tablik akbar yang ke depan tentang serial sahabat kita akan bahas sahabat yang mulia ini. Semoga Allah mudahkan. Beliau pernah dagang, datang keuntungan 1 peti emas, gelisah. Ini belum pernah ada keuntungan sebanyak ini nih, 1 peti emas. Keuntungan nih. Kita kadang-kadang mungkin baru diiming-imingkan nih, nanti mobil mau laku dapat untung 5 juta. Udah pesta sama temannya. Udah undang sana sini, sudah ekspos sana sini, sudah berangan-angan mau beli TV, mau beli ini, mau beli itu. Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu kedatangan nih, ini miliardernya sahabat ya. Dan ini rahasia pada saat itu, kata para ulama membahas kisahnya, sebabnya dia kaya jadi miliarder sahabat justru karena ini. Datang keuntungan, dia gelisah. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Dia bilang, ini saya nggak pernah dapat keuntungan sebanyak ini nih. Saya mau sedekahin. Kata istrinya, silahkan. Ini juga tipe istri yang luar biasa ya. Coba kalau istri sekarang, jangan, saya belum beli emas, belum beli tas, belum beli ini gitu kan. Sedekahin, kata istrinya. Saling dukung, ta'awun dalam kebaikan. Abdurrahman bagiin dengan ikhlas, dia dengan istrinya terima itu. 1 peti dibagi semua. Tahu apa yang terjadi? Ini riwayat sahih. Besok datang keuntungan 2 peti. 2 peti spontan datang. Disodakain semua hari ketiga 3 peti. Sehabis semua hari keempat 4 peti. Terus begitu sampai keuntungannya nggak berhenti-berhenti. Dikeluarin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada banyak ribuan kisah mungkin di mana para sahabat, para tabi'in pada saat mereka mensedekahkan harta-harta mereka, dan itu ternyata mendatangkan banyak sekali keuntungan. Banyak secara duniawi mereka dapat keuntungan yang berlipat-lipat. Oleh karena itu ikhwani, maka kita harus dan akhwat bagaimana ya belajar untuk menghilangkan sifat pelit ini, belajar, dan harus dijadikan sebagai sebuah kebiasaan. Bermula dari mengeluarkan sesuatu yang terbaik lah. Coba belajar keluarkan yang terbaik, dan jangan bersedekah dengan istilah daripada. Ini makanan di rumah bilang sama istri sebentar pulang, daripada rusak kasih tetangga. Daripada ini daripada setengah-setengah nih. Enggak, memang kasih yang terbaik. Maka Allah SWT akan menilai, gitu kan? Nilainya ada di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus ambil poin-poin yang baru saya sampaikan ini dengan tema masalah tadi. Apa maksud membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat? Akan diterangkan cahaya antara dia dengan Ka'bah. Ini sudah pernah saya jelaskan. Hadisnya bukan hari Jumat, malam Jumat. Hadis tentang surah Al-Kahfi ada 2. Hadis yang pertama adalah berbunyi, siapa yang membaca Al-Kahfi pada malam Jumat, maka akan diterangkan cahaya antara dia dengan Baitul Atiq, antara dia dengan Ka'bah. Ini ulama hadis mengatakan maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia sering mendatangi Ka'bah, mungkin umroh atau haji, rutin membaca surah Al-Kahfi. Ini pendapat yang paling kuat, yang paling sering dipegang oleh para ulama. Hadis yang kedua diriwayatkan juga ya, dan ini dua-duanya hadis sahih. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan selamat dari fitnah Dajjal, dari fitnah Dajjal. Jadi dua-duanya. Kalau saya ditanya, saya menganjurkan diri saya dan juga teman-teman sekalian untuk membaca di dua kali, malam Jumat dan di hari Jumatnya. Masjid di Indonesia banyak, dan saat azan bersautan apa ini? Lalu doa di antara azan, manakah yang lebih afdal? Saya nggak ngerti maksudnya. Kalau azan ada 5 masjid di dekat rumah, yang satu selesai yang lainnya belum misalnya, sudah bolehkah kita berdoa antara azan iqamah? Sudah boleh. Sudah bolehkah kita sholat qabliyah? Boleh, nggak ada masalah. Yang penting ada satu masjid sudah selesai azan dan terdengar, karena patokan azan itu terdengar. Hadis Bukhari Muslim yang pada saat Nabi SAW berkata kepada Ibnu Ummul Maktum, muadzin yang buta, kan Nabi SAW mengatakan, atasma'un nida, apa kau dengar azan enggak? Awalnya kan dia minta izin supaya tidak ke masjid, karena dia buta, jauh rumahnya, enggak ada yang pandu, banyak binatang buas bisa menerkamnya. Nabi SAW awalnya izinkan, kemudian setelah itu turun wahyu dikatakan, atasma'un nida, apa kau dengar azan dengan kupingmu? Dia bilang na'am. Kata Nabi, iya. Kata Nabi SAW, idzan ajib, kalau begitu jawab. Berarti patokannya mendengar. Kalau sudah didengar enggak masalah, gitu kan? Ini tentu dari masjid ya, dari masjid sekitar. Sebagian ulama mengatakan
tidak berlaku yang didengar di media kalau media itu ya siaran ulang diputar-putar, bisa salah jamnya, kecuali memang bersamaan waktunya mungkin ya. Jadi TV itu sebenarnya tidak dijadikan sebagai patokan, lebih baik masjid sekitar, karena itu yang dijelaskan di dalam riwayat-riwayat. Masya Allah, begitu saya tantang banyak datang ya. Sudah stop ya, ini udah banyak. Kalau makanan, minuman dan pakaian haram, doa tidak diterima. Apakah sholatnya juga? Karena di tiap gerakan sholat ada doanya. Tentu saja tidak. Dalil datang adalah doa-doa gitu kan. Ada doa ya doa saja gitu. Karena doa yang dibaca dalam sholat itu bagian daripada sholat, berarti dia dihitung sholat. Sholat nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan masalah ini. Ini hanya makanan, doa yang secara umum disampaikan. Kalau makanan, minuman dan pakaian haram, hadisnya begitu. Jadi doa yang dibaca dalam sholat tidak ada hubungannya di situ. Allahu a'lam. Saya tahu itu masuk dalam rangkaian sholat. Diambil daripada globalnya sesuatu, gitu kan? Jadi kalau kita sedang mengerjakan sholat, berarti dia adalah judulnya sholat. Apapun yang berkecamuk dalam sholat, yaitu sholat, gitu kan? Seperti misalnya baca Al-Quran dalam sholat, tetap dianggap sholat, bukan baca Qurannya. Padahal kita baca Al-Quran kan di situ. Nah, seperti itu juga dengan masalah doa. Pertanyaan titipan teman, ketika metode hisab tidak bisa menentukan awal Ramadan, berarti sholat fardu juga, karena sering kita jumpai waktu sholat ditentukan jam misalnya. Tentu berbeda ya akhi, sangat jauh gitu kan. Hisab dalam menentukan melihat awal bulan, itu kan melihat awal bulan gitu kan. Kalau menentukan waktu sholat dengan jam, berbeda sekali dengan hisab melihat bulan, sangat jauh gitu. Melihat bulan memang itu perintah Nabi SAW, disuruh melihat, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Memang begitu perintahnya, khusus masalah puasa. Berpuasa dengan melihat bulan itu, berbuka puasalah dengan melihat bulan itu. Beda, gitu kan? Jadi memang di sini kita lihat penentuannya. Sholat ditentukan oleh Nabi SAW juga dengan waktu. Seperti misalnya duhur pada saat tombak sejajar dengan bayangannya misal. Kalau penentuan jam itu mengikuti keadaan itu, kita terima tentunya. Tetapi kalau tidak sesuai dengan, misal ada orang tentukan jam sholat, satu negara tentukan jam sholat jam 12, ternyata kalau dilakukan penelitian manual, ditancapkan tombak di bawah matahari dan bayangan masih belum sejajar dengan tombaknya, maka berarti tidak benar jamnya. Jamnya memang ditinggalkan, gitu kan? Kalau jam di sini hanya sekedar membantu saja, membantu memastikan tadi itu nggak ada masalah. Kalau hisab metode dalam buka puasa sekarang ini bukan, memang dijadikan sebagai penentu utama, gitu kan? Maka ini memang yang diperselisihkan, ini yang ditekankan oleh para ulama. Allahu a'lam. Jadi saya tetap menyarankan, saran saya tidak mengatakan teman-teman yang pakai hisab itu salah. Dan ini sekaligus saya sampaikan juga ya, ini penyampaian saya, risalah saya kepada siapapun muslimin dan muslimat yang menonton acara kita di YouTube, ataupun sekarang teman-teman tim lagi memasukkan pertanyaan-pertanyaan. Jangan buru-buru menilai kalau Anda cuma dengar satu pertanyaan atau Anda merasa